Halo pemirsa, selamat datang di She Magazine Sharing and Empowering, program khusus untuk para perempuan yang mengangkat cerita-cerita inspirasi buat para perempuan dan juga bagi kita semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan Andi Rainaya dari New York City. Halo Naya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik ya. Baik. Selamat datang di She Magazine kali ini untuk edisi Ramadan. Dan She Magazine, kita jadi ingat bulan inilah bulan April sebenarnya. Sebenarnya bulan ini dikenal sebagai musim semi bagi warga di Amerika, yaitu banyak sekali bunga-bunga, dan juga kalau di Washington DC yang terkenal adalah cherry blossom atau bunga sakura. Ada tempat khusus di Washington DC yang terkenal sekali dengan cherry blossom ini. Kalau di New York suasananya seperti apa, Naya? Suasananya indah sekali. Sekarang ini musim semi, semua cherry blossom udah berbunga ya. Jadi banyak banget di Central Park, di Brooklyn Botanical Gardens. Indah banget dengan cherry blossoms ini. Wah, menarik ya. Suasananya mungkin agak berbeda, tapi yang pasti memang bulan April ini bulan-bulan yang dinantikan sebagai musim semi bagi warga di Amerika. Dan tentunya di She Magazine kita mengangkat cerita berbagai perempuan di seluruh mancanegara yang mempunyai prestasi. Kita lihat seperti apa. Para perempuan Yazidi yang terlantar mendapat dana untuk sebuah proyek memproduksi sabun dan produk yang terbuat dari sari bunga. Proyek mandiri ini beroperasi dari dalam kamp Isyan di Sheikhan, Irak. Dalam 6 bulan pertama setelah mulai beroperasi Oktober 2021, proyek ini mendatangkan pendapatan bersih sekitar 90 juta rupiah. Fashion, makanan, hadiah, dan peralatan rumah tangga menjadi barang populer menjelang Idul Fitri bagi warga Muslim di Inggris. Baik itu karya seni Islam, atau hiasan rumah, cemilan halal yang lezat, atau fashion perempuan Muslim terbaru, London Muslim Festival tahun 2022 yang dikelola para perempuan ini menjadi acara populer di antara warga Muslim di London. Menghadapi intimidasi karena penampilan fisiknya, perempuan Suria Azza Atura menentang stereotipe standar kecantikan tradisional perempuan dan mengajarkan bela diri kepada perempuan lainnya sebagai pemberdayaan. Pemegang 7 gelar juara kickboxing internasional ini melatih perempuan bela diri untuk kekuatan fisik dan mental. Patut dipuji keberanian dari Miss Azza Atura yang juga mendobrak stereotipe, dan ini dilakukan untuk pemberdayaan perempuan. Kisah berikutnya akan kami sajikan di sini juga tentang seorang perempuan yang berani untuk melakukan sesuatu yang agak berbeda. Dia adalah perempuan Indonesia yang ada di negara bagian Georgia. Dia membuka sebuah restoran Indonesia karena sulit sekali mencari restoran Indonesia yang menunya juga adalah halal. Ini dilakukan oleh Ibu Siti yang ada di kota Doroville. Menu Indonesia halal memang susah ditemui karena memang lebih sering untuk menemukan makanan halal berasal dari Timur Tengah di Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu motivasi Ibu Sri Astuti untuk membuka restoran makanan khas Indonesia yang halal. Yang non-Indonesian, target market kami ini yang non-Indonesian dalam artian kami mau menyajikan, mempromosikan masakan Indonesia yang berdaging halal. Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya, disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal gitu. Restoran yang dinamai dengan Warung Indonesia Halal berada di kota Doraville, negara bagian Georgia. Menu Indonesia halal susah ditemui karena memang lebih mudah menemui restoran halal dengan menu Timur Tengah. Wajar saja karena dari lebih 3 juta Muslim di Amerika, lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Timur Tengah, menurut data sensus tahun 2020. Karena Muslim di Amerika hanya sekitar 1% dari penduduk, bagaimana mencari bahan makanan halal? Jadi kalau belanja halal ini ada berapa toko halal yang dikunjungin biasanya? Saya beberapa ya, supplier, tergantung supply-nya. Yang pertama, yang main ya adalah di restoran Dipo, yang bagian halal meat section. Yang kedua ada saya supplier satu lagi dari supplier Al Amin.
Kami juga menyediakan menjual produk daging halal. Ini udah di bawah 40 degrees. Kalau udah di bawah 40 degrees ini bagus. Bagus, oke. Teraman lah. Hanya sekitar 10% warga Indonesia dari pelanggan restoran. What do you usually order here? I'm not usually a big fan of rendang. It's okay, but over here it's like, I don't know how to say it. It's rich. It's, you know, the sauce is like got a little thick and got some flavor to it. It's quite good. Restoran ini selain menyediakan hidangan halal, juga menyediakan tempat sholat. Dan ini jarang sekali loh. Nah, bagaimana dengan bulan puasa? Kita tetap buka, tapi jamnya disesuaikan. Kita tidak buka untuk siang. Jadi iftar itu dimulai dari jam 3.30 untuk prepare. Hidangan apa aja yang disediakan? Ya, ada kolak, ada kurma, ada bakwan-bakwanan. Kita keluarkan bakwanan semua. Pokoknya di sini kalau untuk iftar penuh. Jadi kita set sebagai buffet gitu. Sedap sekali. Ambil sendiri langsung dari dapur. Soto masih ngebul. Dari Doraville, Georgia, Roman Zakaria dan Irfan Nisan, VOA. Ya ampun, nggak kebayang ya. Restoran Ibu Sri Astuti bisa seramai ini, apalagi di bulan Ramadan, di mana ia menyediakan berbagai prasmanan iftar menu khas Indonesia. Aduh, kebayang beneran. Memang iftarnya pasti banyak sekali makanan Indonesia di situ. Terima kasih Ibu Siti yang sudah menawarkan menu Indonesia yang juga adalah halal. Pemirsa She Magazine, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat suasana iftar komunitas Indonesia yang ada di Amerika. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, suasana Ramadan tahun ini agak berbeda mungkin ya. Dari tahun sebelumnya, alhamdulillah ternyata peraturan-peraturan mulai agak dilonggarkan, tapi tetap prokes dijalankan. Kita sudah bisa misalnya bukber bersama dengan teman-teman, pengajian, tadarusan, dan juga mungkin juga berkumpul dengan keluarga, walaupun tetap masih harus sedikit dibatasi dan juga melakukan berbagai kayak misalnya tes antigen itu juga harus dilakukan, apalagi untuk keluarga-keluarga terdekat. Nah, suasananya mungkin tidak jauh berbeda di Amerika ya, Inaya, karena mereka juga sudah mulai melakukan yang namanya iftar di Amerika. Benar banget, Ian. Komunitas Indonesia di Amerika Serikat telah menggelar iftar pertama dan tarawih pertama kalinya sejak COVID-19 melanda. Mereka sangat bersemangat karena kini bisa merayakan bulan Ramadan tanpa protokol kesehatan yang ketat. Penasaran seperti apa? Lihat liputan berikut ini. Inilah suasana iftar pertama yang berlangsung Sabtu malam di Masjid Imam Center di negara bagian Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisab yang tahun ini jatuh pada hari Sabtu 2 April. Banyaknya jumlah yang hadir membuat panitia sibuk memastikan semua kebagian takjil maupun hidangan berbuka. Semuanya mau datang gitu, kayaknya ya kita bisa lihat tuh. Ini aja udah nggak tahu nih, ibu-ibunya banyak sekali ya, gitu. Apalagi bapak-bapaknya belum turun. Gitu. Ya Allah, Masya Allah. Pengalaman itu hanya menebak berapa ya yang mau datang gitu ya, karena kita udah 2 tahun ya kira-kira ya, itu pandemik. Terus sekarang ada iftar lagi, ada tarawih lagi, itu senang banget kita. Merinding aku. Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu selama Ramadan, namun cukup mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan sebelum pandemi. Yeah, it's just exciting to see everyone, to break our fast together. Udah lama nggak lihat muka-muka. Makanannya enak and yeah, it's fun to be here. Udah lama. Because last year there was no tarawih because it was COVID and stuff. Sekaligus kesempatan bagi jamaah dari negara lain untuk mencicipi hidangan berbuka khas Indonesia. And I don't have my family around me, so it's been really nice being around the community. It's really good.
Yes, actually, a lot of dishes are rice-based and have meat in them, so it's similar to home. Tahun ini otoritas Montgomery County tidak lagi membatasi jumlah jamaah dan Imam Center diizinkan membuka pintu sesuai kapasitas masjid, yakni sekitar 650 jamaah. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual. Jadi hybrid. Tapi kalau weekdays memang agak sulit karena yang volunteer juga kerja, jarak kerja sampai buka puasa juga sedikit. Jadi mending online aja gitu. Tahun ini Imam Center mengundang imam asal Indonesia Ustadz Samsuri Firdaus untuk memimpin tarawih selama Ramadan. Ustadz asal NTB ini pernah memenangkan MTQ Internasional di Istanbul, Turki tahun 2019 lalu. Samsuri menyatakan bersyukur mendapat kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Memang luar biasa kebersamaannya. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang bersama-sama gitu, tapi juga orang-orang di luar juga memang sangat menyatu dengan kita gitu. Jadi terasa luar biasa berkahnya. Dan tanpa protokol kesehatan yang terlalu ketat, kini para jemaah juga bisa merapatkan safnya saat sholat berjamaah. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim dan Karlina Amkas, dan tim VOA. Wah, suasananya seru sekali ya pemirsa. Bisa buka bersama di Imam Center. Terutama terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan takjil khas Ramadan dan juga makanan khas Indonesia. Aduh, itu sebenarnya bikin ngiri ya, bisa ikutan iftar bareng seperti itu, menunya juga menu Indonesia. Iya. Menarik sekali pemirsa, ternyata kita memang sudah memasuki minggu ketiga di bulan Ramadan ini. Dan kiranya kita sudah memikirkan apa yang perlu dibeli untuk Idul Fitri. Baju baru, sendal baru, mungkin sejadah baru. Tapi juga mungkin ada yang tertarik untuk membeli parfum baru. Jika iklan dianggap sebagai indikasi, maka parfum paling populer di dunia bukan soal aroma, tapi lebih ke perasaan yang dipicunya, yakni suasana hati secara keseluruhan. Tapi seringkali suasana hati ini ditentukan hanya oleh beberapa orang terpilih. There's probably about 700 people deciding for the 7 billion how they should smell. Anahita Mekanik adalah desainer aroma dan salah satu pendiri Every Human, pembuat algorithmic perfumery, mesin yang menggabungkan masukan pengguna dan kecerdasan buatan. It allows every human to create their custom scent based on who they are and how they feel in the moment. Tapi untuk media subjektif seperti parfum, apakah pelanggan akan menyukai bau tertentu? Prosesnya dimulai lewat kuesioner kepribadian dan preferensi ekstensif. Algoritma memproses data dan menghasilkan 3 formulasi parfum. We also ask you to provide feedback. Did I like this one? Did it match me, etc. And it's through that feedback loop that we're learning and that we're seeing, okay, this algorithm seems to be learning faster or predicting better. I like it. Pengguna bisa terus menyesuaikan formulasi di aplikasi dan membuat aroma baru sesuai selera mereka. I think that's part of the whole fun of it, right? You get to just let your mind run free with it all and just see where it all takes you. Every Human bukan satu-satunya perusahaan yang membawa teknologi ke dunia pewangian. Ninu Perfume adalah botol parfum pintar berisi 3 botol kecil yang bisa diganti dan memungkinkan 100 kombinasi aroma berbeda. Dengan aplikasi, pengguna bisa langsung membuat kombinasi baru, mengaturnya untuk beragam keadaan dan suasana hati. When it comes to something, again, as personal as scent, you know best what you like. You don't need to be professionally trained to know that I don't like this and I do like this. Lewat teknologi ini, aroma parfum yang biasanya memakan waktu lama untuk dikembangkan bisa dihasilkan dalam beberapa menit saja. Tapi para pengguna lah yang akan tetap menjadi penentu mengenai aroma apa yang mereka sukai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Para pembuat parfum sebenarnya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengembangkan dan menyempurnakan sebuah produk parfum. Namun, berkat dari inovasi kecerdasan buatan dan teknologi, waktu yang dibutuhkan bertahun-tahun itu bisa disingkat menjadi hanya dalam waktu beberapa menit. Menarik sekali.
Jangan kemana-mana pemirsa, karena She akan kembali dengan liputan Taraweh di Times Square, di mana saya menghadiri dan akan menceritakan pengalaman saya tersebut. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Baru-baru ini kita dengar mengenai Taraweh dan iftar bersama di Times Square, New York City. Wah, saya juga dengar itu, Naya, karena memang kayaknya banyak banget yang ngomongin di Instagram ataupun juga di sosial media dan lain-lainnya, dan nanya langsung ke saya, acaranya seperti apa sih, bener nggak sih? Dan saya tahu katanya kamu juga sebenarnya ada di sana dan melaporkan acara Taraweh bersama dan juga iftar di Times Square. Bisa diceritakan waktu itu kayak gimana suasananya, Naya? Iya, suasananya keren banget. Ini di tengah-tengah Times Square, kita berbuka bersama dengan chicken kebab dan juga lamb kebab, enak banget. Semuanya abis kita buka bersama nih, kita tarawih bersama 8 rakaat, 2 rakaat masing-masing. Suasananya jadi berbeda ya. Times Square kan biasanya penuh dengan turis, dan turis-turis yang di sana ada yang memperhatikan ataupun juga ada sesuatu yang dilakukan dengan para turis juga, atau mereka para penyelenggara melakukan sesuatu juga, atau mereka melakukan kegiatan lain selain taraweh. Iya, eventnya keren banget karena kita ini 2 rakaat, setiap 2 rakaat kita baca Al-Quran bersama. Kita juga mendengarkan puisi-puisi Islam, dan setelah itu dilanjutkan dengan 2 rakaat lagi. Dan tentunya turis-turis di Times Square sangat tertarik dengan kegiatan yang kita punya ini. Mereka juga sempat bertanya-tanya mengenai kegiatannya dan juga sempat mengambil beberapa Al-Quran yang dibagikan oleh organizer. Wah, menarik sekali ya, jadi interaktif, dan mudah-mudahan acaranya sebenarnya menjadi perhatian banyak orang di sosial media dan menjadi pro dan kontra dan pendapat masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut, ada liputannya dari tim VOA. Syiar agama adalah alasan utama menjadikan Times Square keramaian yang menunjukkan kekhasan kota New York sebagai tempat ibadah pada hari pertama Ramadan, yakni Sabtu 2 April 2022. What inspired me to do this was to give dawah to the non-Muslims. We just gave over 200 Qur'ans to people. 200 Qur'ans to people in the span of 5 minutes because they were curious about Islam. They were curious about why we pray like this, why we're fasting, what's this sound that they hear that's so gorgeous. It is indeed Islam. So we gave out the Qur'ans to them. Who are saying stuff against us, and may Allah bring them to Islam. Sosok influencer yang dikenal dengan nama SQ adalah pencetus, penyelenggara sekaligus sponsor utama acara yang kemudian sukses viral di media sosial. Considered a marginalized community, so it's beautiful to see that New York has really supported us in our desire to really stand together and show New York City what Ramadan is about. Tarawih ini dijaga oleh sejumlah polisi New York dan berlangsung aman. Namun menurut Samsi Ali, tokoh kerjasama antar agama di New York, semua ini bisa dimaklumi, termasuk ketidakhadiran tokoh agama dalam acara itu. Saya kira ini biasa-biasa saja, tapi kalau pendapat saya mendukung sepenuhnya karena ini sangat positif sekali. Positifnya itu begini, dengan kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa anak-anak muda kita punya apa yang disebut dengan izzah dzatiyah dalam bahasa agama atau self-confidence. Jadi mereka tidak minder untuk perlihatkan bahwa we are Muslims and we exist. Kita exist di Amerika gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang ya pasti ada kekurangan ya. Juga anak-anak muda yang terkadang melakukannya secara spontan sifatnya. Dan kita punya mainstream leader di komunitas tidak terlalu tidak terlalu paham bahwa itu akan terjadi. Iftar dan tarawih bersama diikuti ratusan jemaah. Sedangkan untuk iftar atau buka puasa, penyelenggara menyediakan 1.500 hidangan berbuka. Dari Alexandria, Virginia dan New York, Yuni Salim dan Andira Inaya dan tim VOA. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, bagi saya yang telah menghadiri acara ini,
Sungguh menarik karena bisa melihat berbagai orang Muslim dari berbagai daerah dan berbagai negara menyatu untuk berbuka bersama dan juga tarawih bersama. Yang namanya buka puasa bersama pasti menarik pemirsa dan juga tarawih bersama seperti itu. Walaupun dimanapun tempatnya, mudah-mudahan acara tadi dilakukan dengan tujuan mulia yaitu memperkenalkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang damai. Namun sayangnya, She Magazine edisi Ramadan saat ini harus berakhir. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC segera pamit. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa. Assalamualaikum.